Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan shalihan maqbulan wa ja'alni wa iyyakum min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan mendapatkan nikmat hidup, nikmat sehat, lebih-lebih lagi nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai muqaddimah kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, yang kalau di dalam kitab para ulama kalimat taqabbalallahu ini bahkan sampai 6 bulan sering disampaikan sebagai doa ketika bertemu antara ulama satu dan yang lain, karena saking berharapnya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya amal terbaik niku mboten sing populer, mboten sing terkenal. Populer terkenal nek pamer karo sombong ilang. Betul ya? Ono amal akeh, saking akeh ngenyek koncone, ala awakmu tahajud jarang, aku lho wis ket biyen wis akeh tahajudku. Kira-kira ilang napa mboten, Pak? Ilang. Akeh-akehan tapi enggak ada sombong. Makanya zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang itu sedekah cuma 1 dirham, tapi Rasul bersabda dirhaman yasbihu bi alfi dirham. Sedekah 1 dirham tapi ngalahkan 100.000 dirham. Terus sahabat bertanya, kok bisa ya Nabi? Loh, dia cuma punya 2 dirham, 50% itu donyane disedekahno. Nah sing 100.000 dirham sak gudang enteng atau saya nggih Pak nggih, duwe 1 triliun, infake 10 juta, enteng apa mboten? Enteng, sapa sing gak iso. Biasa ngono iku. Nggih Pak nggih. Nek 1 triliun terus sedekahno 500 miliar iku rada lumayan ya. 50%. Nggawe masjid, nggawe pondok, nggih Pak nggih. Nggih amal jariah. Makanya amal itu subjektif. Ketokane dhek iku akeh, tapi hakikate ya iso titik. Sampeyan delok amale dhek iku ketokane titik, tapi potensi akeh. Sawang sinawang supaya kita tidak tertipu dengan amal. Betul nggih Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di kesempatan kali ini saya menyampaikan topik khusus bulan Syawal, supaya Ramadan kita kemarin itu membuahkan hasil yang sempurna. Karena Ramadan itu ada hubungannya dengan bulan berikutnya, enggak hanya Ramadan saja. Karena kalimat di dalam bulan Ramadan itu disebutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya pakai iman, penutupnya pakai takwa. Dan ayatnya itu menggunakan fi'il mudhari', Pak. La'allakum tattaqun. Fi'il mudhari' itu sedang dan akan. Sedang takwa waktu Ramadan dan akan tetap bertakwa walaupun Ramadannya selesai. Jadi gak punya pikiran aku mari Ramadan tak kotor meneh. Kalau gak ada pikiran ngoten, Pak. Aku mari Ramadan tak kumat meneh. Mboten gak ada pikiran ngoten. Kalau Ramadannya berhasil. Tapi enten apa mboten?
Ramadan mari Syawal syahwat awal. Enten napa mboten? Akeh ternyata ya. Akeh ya. Berarti la'alakum tattaqunya enggak tercapai. Wong tattaqun itu fi'il mudhari, sedang dan akan. Sedang takwa waktu Ramadan dan akan tetap bertakwa. Bahkan orang yang bisa mencegah dosa besar antara Ramadan sekarang dengan Ramadan yang akan datang, dalam hadis sahih dikatakan war Ramadanu ila Ramadana mukaffaratun bainahunna. Ramadan sekarang menuju Ramadan yang akan datang, dosa-dosanya juga akan dihapus. Idajtanabal kabair. Kalau selama Ramadan sekarang menuju Ramadan yang akan datang, meninggalkan dosa besar. Gak durhaka karo wong tuwa, nggih, ndak suka memfitnah, ndak suka dolim. Kalau bisa menjaga dari dosa besar, dosa sampai Ramadan yang akan datang dihapus. Gak yang lalu tok, Pak. Tapi Ramadan yang akan datang juga dihapus. Berarti penting apa mboten, Pak? La'alakum tattaqun. Penting, nggih. Bahkan kalau dibaca dalam ayat yang lain, nggih. Ayat yang lain itu juga sama, seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu juga menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ibadah secara umum yang diperintahkan Allah, targetnya supaya senantiasa bertakwa. Nah, pertanyaannya kan yang penting kan, terus bagaimana caranya? Nggih, Pak nggih. Ya iku ya pengen aku. Jangan kira-kira pengen takwa terus nopo takwa sebentar aja, Pak. Itu kira-kira pengen aja apa pengen banget? Kok kayak arek enom boleh. ABG jadi pengen banget. Alhamdulillah, berarti tandanya wong api. Karena tandanya orang api, imannya tinggi itu cita-citanya besar. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, ulul himmah minal iman. Tingginya cita-cita itu bagian daripada keimanan. Tandanya imannya mantep, dua cita-cita besar. Memang kalau orang tuh pengen takwa terus, butuh perjuangan, betul, Pak? Butuh, ada tahapannya, ada step-stepnya. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin berbagi tahapan atau tangga-tangga sampai menuju muttaqin. Karena yang disiapkan surga itu siapa, Pak? Uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas bumi dan langit disiapkan untuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana caranya? Ini singkatnya, Pak nggih. Paling enggak ada 4 karakter, Pak, yang harus dipentelengi, napa dipentelengi? Diperhatikan, terus-menerus diingatkan, di reminder. Karakter yang harus terus ada. Yang pertama karakter mukminin. Yang kedua karakter tawabin. Yang ketiga karakter sobirin, dan yang keempat karakter muhsinin. Nanti saya jelaskan, Pak, gambarannya. Untuk memudahkan supaya proses ini nanti sering diingat, saya kasih perumpamaan ngeten. Perumpamaan apa lagi? Mobil. Biasa apal nih. Ketokane pengen ketokane. Iya. Biasanya cepet jawab itu pengen biasanya, nggih. Wong kula takoni ten acara pelatihan niku, Pak. Milih bahagia apa utang lunas? Ngono akeh sing ngomong utang lunas kok. Iku tandane berarti utangnya akeh ngono iku. Padahal sing prinsip nang agama iku bahagia sih. Nek bahagia ndonga mustajab iso utang lunas ngono, Pak. Wis meneh materi bahagia nggih, insyaallah nggih. Insyaallah. Iku kadang-kadang Pak bingung, Pak, antara milih keluarga yang sakinah sama bahagia. Rata-rata milih keluarga sakinah, padahal juga mesti sakinah sih. Iya. Bahagia sih awake baru ngajak sakinah. Wong awake gak bahagia, ngajak bojone bahagia yo angel lho. Gak iso dadi contoh. Betul, Pak? Iku mukadimah mawon materi bahagia nanti, insyaallah pertemuan berikutnya. Pengen, Pak, materi bahagia, Pak?
pengen pengen banget. Cek gak cepet tuwek ya, harus punya nanti ilmu bahagia nggih. Nanti insyaallah nggih, moga-moga kita diberikan umur panjang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menuju ketakwaan sepanjang hidup itu mukminin itu ibaratnya mesin mobilnya. Enggak boleh diganti, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gak oleh diganti kafirin mesinnya. Berarti nek diganti kafirin ya kena dosa murtad. Wassalam, mukminnya hilang. Gak oleh diganti musyrikin. Nek musyrikin iyyaka na'budu wa amba nasta'in, nah gak berlaku. Betul nggih? Iyyaka na'budu tapi mbah nasta'in, mbah dukun maksudnya. Nggih, mlayune nang dukun, nang jin gitu. Mlayune gak nang Gusti Allah. Itu berarti ya gak berlaku musyrikin. Munafikin gak berlaku. Ya fi asfali ya iso nang kerake neraka jahanam nggih. Berarti mboten asal diganti, mesinnya kedu mukminin. Apapun keadaannya harus tetap iman. Karena syaratnya orang bertakwa itu nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kunci surga itu pakai iman. La ilaha illallah. Nih kalimat la ilaha illallah ilang. Ya wassalam, Pak. Saapi-api sampean nek gono iman mlebu surga napa mboten? Mboten. Sekalipun nang donya dibales Pak karo Gusti Allah. Enten wong non muslim nggih api, rezekine lancar biasanya. Anaknya ya sukses. Karena hadis sahih Muslim mengatakan kalau ada orang non muslim berbuat baik, dia dibalas di dunia sempurna. Tapi di akhirat nggak mendapatkan apa-apa. Tapi nek muslim dibagi dua, sebagian dibalas di dunia, sebagian di akhirat. Berapa prosentasenya tergantung panitia. Sampean nggak panitia, nggak usah mikir. Pengen nih sampean kan dunia 80%, akhirat 30%. Engko nek pas roh akhirat sampean getun sampean. Ya Allah, ternyata seenak akhirat ngono sampean, Bu. Nggih. Betul nggih? Itu biar urusan panitia. Urusan kita adalah beramal soleh, beramal baik. Karena setiap amal baik pasti dibalas. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang beramal baik. Sebagian dibalas di dunia, sebagian dibalas di akhirat. Nah, memang ada dua jenis amal yang biasanya cash langsung nang donyo, yaitu berbuat baik kepada orang tua, dosa kepada orang tua, dan dosa dolim. Iku biasa cash balasane nang donya. Makanya urusan karo wong tua itu kudu mari. Nggih, harus selesai supaya dapat ridho orang tua. Ridho Allah fir ridhol walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Kok ketokane rada meneng Pak jenengan. Ono masalah tak karo wong tua, nggih. Jadi mesin mobil mukminin. Nah nek wis mesine mobil uapi harus tawabin, kudu sering tune up. Mobil uapi nang gak tahu direparasi, gak tahu nang bengkel Pak. Mesinnya gak tahu diresiki. Kira-kira Pak, 3 wulan kira-kira iso mogok napa? Ya iso mogok, gak tahu diresiki. Nggih, kira-kira gas-gase iso bermasalah napa mboten? Remnya saged bermasalah napa mboten? Iso-iso gak ngerti wayahe ngerem, ono adan isik kerja. Ati nang asar malah kerja, duhur ditinggal, asar ditinggal, gak duwe rem blas. Ya, betul Pak. Nah, itu gara-gara ya jarang tune up, jarang muhasabah, dosa-dosane jarang diteliti. Ya, akhirnya apa Pak? Kalau sudah bisa tune up, nanti remnya bisa pakem karena punya sobirin. Sobirin itu pinter ngempet, pinter kendalikan, pinter nahan. Nah kalau sudah pinter ngempet nahan, nanti juga pinter gaspol, tapi untuk urusan kebaikan namanya sini. Kira-kira udah paham Pak? Ya udah nggak saya teruskan. Ya, ini mukadimahnya, penjelasannya bawaannya. Perlu dijelasin Pak? Oh perlu, nggih pun, nggih. Kita mulai dari mukminin. Mukminin itu ibaratnya nek handphone niku sinyal. Nek dipanggil Gusti Allah, kalau imannya kuat nyambung terus.
ora pernah putus. Tapi nek imannya bermasalah, koyok judul lagu, putus nyambung, betul? Kadang putus nyambung lagi, mari ngono putus lagi. Banyak nggak yang iman model begitu? Karo syariat A nyambung, karo syariat B putus, betul? Aku wangel aku nek syariat kongkon sabar, wangel gak karu-karuan. Mesti kudu murang-muring, betul nggih? Ngeten nggih. Nah, itu memang setiap orang punya masalah masing-masing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jenengan, Nabi Ibrahim aja diuji dengan syariat apa? Menyembelih putranya. Nggih. Bani Israil diuji dengan syariat apa? Dino Sabtu golek nang laut. Padahal wayahe akeh-akeh iwa. Betul nggih? Dicoba napa mboten? Dicoba. Tapi kalau lulus dengan cobaan syariat yang berat, munggah derajat sama betul, munggah derajat itu. Nabi Ibrahim bisa sampai langit ketujuh itu, okay. Nah sekarang kita lanjutkan ya, karakter orang mukmin disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 51. Nek karo perintah Gusti Allah dengan syariat itu sami'na wa ata'na, siap sedia ya. Nek nang masyarakat siap 86 ya, siap 86, siap sedia, nggak ono abot, nggak ada tahanan, tapi langsung berangkat, betul gitu? Lah itu nih iman yang sudah bagus. Kita lihat sekarang para jamaah sekalian ya, ada nggak orang itu level mukmin itu melakukan syariat terpaksa? Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adan maneh, pula balik adan, kok rani cepet wis adan. Enten Mbak wong ngomong ngedel-ngeden. Kaya aku pernah krungu ana sing ngomong ngono. Iku kira-kira nggih berangkat nang masjid itu kira-kira buanter apa klewas-klewes. Lah iku ana masalah berarti teng jiwae. Berarti mesinnya ana masalah, ana problem. Jadi ora iso buanter, Pak. Tapi klewes. Itu berarti sek level karhan terpaksa. Itu level terpaksa. Yang kedua, ada nggak orang tuh melaksanakan perintah Allah sek mikir untung rugi? Enten apa betul? Wono bukti nih, ono wong sholat duha ya 5 tahun, ora suge-suge, mandek kok mari ngono. Apa aku duha gak suge blas, mandek. Jarine nek pengen suge dikongkon sholat duha, wis dilakoni 5 tahun gak suge. Padahal dia salah paham karo Gusti Allah. Dikongkon sholat duha itu gak mesti langsung dikei rezeki lahir. Kadang-kadang dikei mukadimah rezeki batin, pengenmu gak akeh-akeh. Termasuk anakmu nih nang Indomaret gak kakek nyuting, itu mungkin barokah sholat duha, dikei rezeki batin, kaya hati. Kula enten ijazah saking Kiai kula Lamongan, maca Al-Waqiah, bolak-balik maca Al-Waqiah kok gak suge-suge. Jare Kiai kula salah paham awakmu. Kon maca Al-Waqiah itu diantara supaya suge batin, meskipun duwe titik tapi qanaah, meskipun duit itu gak sepiro tapi hati lapang. Sekarang saya tanya, jenengan milih kaya tidak bahagia, pas-pasan tapi bahagia, milih pundi? Lah iku gono pilihan. Aku gurune saiki kok sampean gawe pilihan dhewe. Umpama murid itu termasuk murid sing nakal. Wong gurune ngekeki soal loro dhek gawe soal dhewe, Pak. Iya, Pak nggih. Enggak apik ngoten iki, mboten apik nggih. Nek digawe pilihan ngono kudu milih, Pak. Nah, orang itu kalau tahu hakikat, sing dipilih apa? Bahagia sih, meskipun pas-pasan. Nek pas-pasan tapi hidupnya bahagia, jiwanya bahagia, ana peluang soge. Betul? Tapi nek soge terus gak bahagia, peluang miskin meneh. Betul? Miskin hati, keluh kesah, terus padahal mobilnya loro, omahe telu kesah karo koncone. Padahal konco sing dikeluh kesah iku sek kontrak. Coba bayangkan. Wis.
koncoe sing kontrak iso bahagia. Itu. Nah, dhek duwe omah 3 karo mobil loro gak iso bahagia. Masalah nopo? Masalah. Soalnya niki materi kula ten dakwah mangke rewin. Nggih, judulnya Bahagia, Amal Soleh dan Pencapaian. Nggih. Orang tuh mengidentikan bahagia itu pencapaian. Padahal pencapaian itu orang mesti oleh. Betul nggak betul? Sing ngatur oleh karo gak sapa? Gusti Allah. Saya tanya Pak, jenengan tuh pengen anak soleh waktu jenengan hidup atau ketika jenengan setelah wafat? Aku pasti ngerti jawaban sampean. Sampean pengen itu kan anak soleh sejak jenengan tuh hidup toh. Tapi nek karepe Gusti Allah baru soleh nih awakmu wafat, ya apa jenengan? Nerima napa mboten? Gak usah melu ngatur. Pegel sampean urip pemain atur dhewe sakarepmu. Intine kan pokoknya soleh. Mbok soleh pas kita ini sudah wafat atau soleh pada saat gitu. Intine kan soleh, gak usah ngatur-ngatur, malah buleti malah jiwa kita itu. Betul Pak Ki? Itu sampai ulama besar nih, Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu menulis kitab namanya Isqatut Tadbir, melepaskan dari melu ngatur-ngatur. Tadi panitia padahal gak panitia, ya ngeruweti ya, nggih Pak nggih. Soalnya ada kasus Pak, ya seorang ibu ngapi anaknya yang suka minuman keras, karena ibunya itu waktu dulu itu sering keluar rumah, sehingga anaknya itu kena pengaruh lingkungan, sehingga jadi kecanduan minuman keras. Ibu pokoknya telaten, toko omah digodokno air panas, adus, padahal mari mendem. Ngono keturun nang pangkuane dilus-lus didongakno. Rutin dah. Pokoknya disayang didongakno. Wis gak nyeneni blas. Padahal tangga-tangga sekitar ku ngelokno dhek. Dia merasa bahwa yang paling sayang di dunia ini siapa? Emak. Nah, ternyata rutinitas sayang dan lembut mendadak maknya wafat. Malah dengan wafatnya maknya itu dia taubatan nasuha. Jadi ahli ibadah. Mae rugi napa mboten? Mboten, meskipun anake minuman keras sek bahagia, sek iso sayang, sek iso ndongakno diganjar karo Gusti Allah. Mari ibuke wafat, anaknya tahu batan. Nang alam kubur padang napa mboten? Padang kok. Sampai tonggone alam kubur sebelah sampean kok renes padang ngono. Iya, butuh perjuangan ngene iki. Gak kaya awakmu, klewas-klewes. Allahumma sholli ala Muhammad. Santai mawon nggih. Nggih, isuk-isuk mencurang ngantuk. Kula niki mbantu supaya gak ngantuk kula niki. Lanjut nggih. Jadi terpaksa ada yang untung rugi yang ngoten niku. Karo Gusti Allah itu memposisikan Gusti Allah itu direktur terus dari karyawan. Kula niku pun duka 5 tahun ya Allah. Endi bayarane duka 5 tahun. Enten model ngoten. Nah, itu bermasalah, Pak. Nih iman model karyawan direktur ini. Berarti dia bukan abdullah, bukan budaknya Allah. Nek budak iku nglakoni amal gak mikir bayaran. Sampeyan semerap teng Jogja niku, para abdi dalem. Apa mikir bayaran? Ora. Aku pokoknya menghormati raja, oleh barokah raja dibayar gak apa-apa. Engko nikmati melu raja, masa raja gak eling. Wong aku ngabdi tenanan, betul nggih? Itu loh Pak, kalau filosofinya orang itu abdun. Nek ndep nang Gusti Allah gak mikir pahala dikai piro, panitia iku aja melu-melu ngitung. Kakean ngitung pahala malah gak sida kerja gitu. Betul nggih Pak nggih? Iku filosofi belum jadi hamba karena untung rugi. Kok rodok meneng Pak jenengan kita. Dok mikir. Nah, level berikutnya yang lebih tinggi lagi, sukarela dan ringan, to'atan. To'ah itu lawan dari karhan. Nek karhan terpaksa, nek to'at itu ringan, sukarela. Ada kesadaran muncul dari dirinya sendiri. Nggak ada paksaan, to'atan. To'atan itu masih belum tinggi, Pak. Yang paling tinggi itu level mahabbah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu paling cintanya kepada Allah.
Jadi kalau memerintah yang dilihat, kekasihku rek memerintah, wis gak eling apa-apa Pak. Padha karo jenengan seneng karo istri, terus ngidam Pak jam 12 bengi, dikongkon gelek gedondong sampean. Berangkat apa mboten? Berangkat toh. Sampai ndelok gedondonge sapa. Ngono iku semangat toh, betul nggih Pak nggih? Saking senenge karo sing ngongkon, ya berangkat. Jenengan disukani rezeki Gusti Allah 2 juta seneng apa mboten? Rodok mudun 1 juta seneng apa mboten? Rodok mudun 500.000 pundi? 100.000 10.000 makrifat wis kabeh iki. Yang dilihat itu Allahnya dulu, yang ngasih itu Allah, meskipun mek 10.000. Enten apa mboten? Wong ku dikai 50.000 karo presiden, dikelilingno nang kampung 50.000 rek, tapi teko presiden. Padahal sing tangga-tangga duwe abang-abang akeh apa mboten? Duwe. Aku lho duwe abang-abang iku lho warnane biru, kalah abang karo biru. Tapi teko ndi 1000 iku? 100.000 teko ndi? Teko liyane kan, teko coba enten model ngoten. Nah itu kalau orang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, Pak, yang diunggulkan tuh Allahnya dulu. Jadi kesan meskipun sedikit, itu saya seneng. Makanya hadis Nabi mengatakan wa malam yaskur qalil lam yaskur katsir. Titik gak iso bersyukur, berarti dia fokus pada titik betul? Bukan fokus kepada Allah yang masih ngasih. Kalau Anda dikasih, berarti saya diperhatikan. Betul nggih Pak? Itu ilmu rasa. Ya, kalau sama Allah itu harus pakai rasa, Pak. Kadang kita itu malu. Sampai ada waliullah itu jadi wali itu bukan gara-gara dia sholat di sop paling depan, Pak. Sop paling belakang. Soalnya apa? Malu. Soalnya apa? Dosane rumangsa akeh, aku gak pantes rek sop depan. Tak nangguri ae, aku dosaku akeh. Ya. Itu namanya apa, Pak? Lagi mengasah rasa supaya gak sokan, ya. Itu bersifat subjektif, Pak, ndak boleh diterapkan umum. Engko ndang aku ngomong ini terus mari ngono wis nang njuri kabeh jare ustaz. Aja ngono kok. Aku bahas tentang rasa kok. Secara fikih ya tetap afdol itu sab yang terdepan, tapi aja sampai jongkrak-jongkrakan. Aku sih iku malah kaduwe adab. Ya, naudzubillah min dari kita dapat afdoliyah tapi jangan sampai menghilangkan adab. Royokan sampai jomprak lo temannya nggak boleh, Pak. Itu sama dengan mencium hajar aswad tapi karo nyikut. Nah, nggih, nyikuti wong dosa napa mboten? Dosa. Nggih ngambungi hajar aswad oleh pahala. Dosamu diserep karo hajar aswad. Ya nyikutmu hitungane piro nyikutmu mau. Betul nggih? Nah, kok rodok mikir Pak ngaji koyo ngene katanya. Nggih. Jadi cinta Pak mahabbah itu paling ringan itu, Pak. Karena dia tidak memperhitungkan pahalane piro. Ngono panitia soalnya. Aku fokus pokoknya. Soalnya sing ngongkon kekasih yang aku cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sudah terpesona. Orang itu kalau terpesona itu kasusnya seperti kasusnya ibu-ibu PKK yang lihat Nabi Yusuf. Itu biasanya dipakai oleh para ulama untuk mengajarkan mengenal Allah. Orang itu kalau mengenal Allah, yang lain hilang, yang lain kabur. Yang lain itu tidak kelihatan. Yang dilihat itu kebesarannya Allah, yang dilihat itu kebaikannya Allah, yang dilihat itu kesempurnaannya Allah. Karena kita nggak bisa lihat zatnya, Pak. Yang kita lihat, kita rasakan kebesarannya, kebaikannya, kesempurnaannya. Orang itu kalau ada rasa sempurnanya Allah, dia mesti optimis terus, nggak kenal resah, nggak kenal takut. Orang itu kalau yang dominan itu kebaikannya Allah yang nggak terkira, dia itu mudah ridho, nerimo apapun yang terjadi, dia mudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang tinggi. Okay. Kira-kira jenengan yang terpaksa untung rugi apa yang sudah sukarela, Pak? Muga-muga sudah sukarela. Gitu nggih, Pak nggih. Apalagi muga-muga sudah mahabbah. Nah, kalau sudah dipastikan mukmin, mesinnya mukmin, indikatornya tadi sami'na wa ata'na, baru kita bicara tahapan kedua. Harus punya komitmen at-tawwabin al-mutatahhirin.
Apa atawabin? Nek ana dosa langsung balik nang Gusti Allah. Meskipun setan itu ngomong ala, kon lak ping 1000 to kejegur dosa, kon iku wis turunan elek, terus ae. Ono enggak Pak setan bisik ngono? Wis teles awakmu kebesmisan. Neten apa mboten, Pak? Potonganmu ae. Kon wingi kan ate balik kan tiba meneh kan. Gak iso. Setane model ngono iku. Nggarai putus asa dengan rahmat Allah. Nah, bisikan yang begitu kok dia itu dosa ping 200, dosa ping 1000, ping 3000, kok terus balik terus nang Gusti Allah, itu namanya tawabin. Karena tidak pernah putus asa dari ampunan Allah yang luas. Enten apa mboten Pak? Orang itu bolak-balik dosa itu murang-muringan. Enten apa mboten? Yang jatuhnya itu ke murang-muringan. Ada nggak Pak yang begitu? Ada nggak yang jatuhnya dosa itu kebalikannya, kesedih? Sedih niku dosa apa mboten? Nek sedih sampean ku ninggalno salat subuh niku malah pahala. Nggih, tapi nek sedih gara-gara makhluk karo donya iku saged dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, kamu jangan sedih, kamu itu orang yang mulia, pokoknya duwe iman sik mulia. Kilangan barang titik kok jadekno sedih. Eling Gusti Allah iku sing sugih, diganti karo Gusti Allah, tapi aja eling-eling sing ilang. Eling-eling sing ilang njaluk ganti, yo gak sida diganti wong fokusmu karo sing ilang. Betul nggih? Fokusnya gak nang Gusti Allah, sampai lali harus sing ilang. Terus fokus Gusti Allah, saged ganti napa mboten? Saged Pak. Sambil donga wakhluf li khairan minha, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala dari musibah saya ini. Wakhluf li khairan minha, ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Itu kan doa kehilangan Pak, doa musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Itu doa lengkapnya, bukan innalillah tok. Itu ada kalimat wakhluf li khairan minha, ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Engko nek istrine mati aja banter doa iku Pak, sakno mertua kok. Iki ditinggal karo anu kok langsung donga ngono. Itu namanya enggak punya adab. Ya. Donga ngono ya kok banter-banter batin ae kok. Ini banter sampean gak duwe adab. Para ulama juga menerapkan adab. Ketika ada perintah fikih juga diperhatikan adabnya. Ada ulama itu punya toko di pasar, yang lain kebakaran Pak, terus toko di ulama gak kebakaran, wong dienggo salat tokone, dienggo dzikir, ya terlindung. Napa Pak? Doa terlepas dari kebakaran. Masya Allahu kan wa malam yasa lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa dari sahabat Nabi supaya gak kena kebakaran. Bisa jadi ulama yang tokonya nggak kebakaran wiritan itu masa wahukan wa malam yasa lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lo waktu itu lo Pak, ulama ketika dapat kabar alhamdulillah, setelah itu baru istighfar ya, ribuan kali gara-gara menyesali, aku mau lapo alhamdulillah kok tak ucapkan. Ini kan tak ucapkan kepada orang-orang sing kilangan tokone pada kebakaran. Aku bergembira di tengah-tengah orang yang lagi berduka. Coba bayangkan, iki kan saking lembutnya hati ini ulama tuh Pak, mempraktekkan kalimat syukur alhamdulillah. Ternyata prakteknya tidak harus diucapkan langsung. Kalau diucapkan langsung tuh malah membuat orang itu bermasalah, tersakiti. Kok seneng dewe ulama situ, egois berarti iki. Sing liyane padha kesusahan. Sampai diperhatikan begitu Pak kalau dalam pengamalan tuh para ulama itu. Kok ketane rada merenung ngono sampean aku cerita ngene. Ya Allah nggih. Nah, al-mutatahhirin itu komitmen resik-resik Pak. Aku dosa sedina tak resiki, dosa rong dina tak resiki. Ibu-ibu kalau rumahnya kotor, komitmennya itu dibersihkan setiap hari apa setahun sekali? Oh setiap hari nggih. Coba sampean coba nggih, omah kotor sampean bersihkan setahun sekali. Kira-kira sing nang jero omah kaya apa, Pak?
Makanya Pak, ana wong ya Pak, gak tau resik-resik dosa. Seminggu gak resik-resik dosa. Wis ketok, omongane lho gak enak. Wajahe gak enak. Apa maneh sing wis setahun Pak gak resik-resik dosa. Gak nyaman, banyak membuat yang gak nyaman. Mobil jenengan tidak pernah bersihkan, nyaman nggak Pak? Nggak bisa keluar kotorannya karena tidak tune up mobilnya itu selama 3 bulan 4 bulan. Rasanya mobil ya Pak? Gak enak. Sekarang saya tanya, jenengan ini punya fisik tapi nggak bisa keluar kotoran, buang air kecil nggak bisa, buang air besar nggak bisa, kentut nggak bisa, mohon maaf, okay? Rasanya nggak bisa keluar 2 minggu, rasanya gimana? Saya ingin ngasih gambaran orang kalau nggak at-tawabin, nggak mutatohirin, ya keadaannya begitu. Ditawari kebaikan wabot gak karu-karuan, diundang pengajian maneh, engko ono iter-iter sumbangan kanggo acara pengajian, sumbangan mbo sapa wong teko gak ngerti, kaitan gak teko kaitan ya. Paham nggih maksud ini nggih? At-tawabin al-mutatahirin. Nah, kalau punya komitmen itu Pak, langsung jenengan innang waha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sampai sudah menjadi perhatian Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sholat subuh lho, ono hambaku duwe komitmen. Mene aku tak resik-resik dosa. Setiap hari kudu muhasabah. Aku dosa nang Gusti Allah apa, dosa nang anakku apa, dosa nang bojoku apa, aku tak resik-resik kan. Sudah punya komitmen itu, langsung Pak dapat fasilitas. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Diperhatikan Pak langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah punya komitmen mau bersih-bersih dosa, enggak punya ego. Nek salah yo minta maaf. Mosok kalah karo mesin. Masuk ATM, kita keliru digit nolnya, ATM-nya bilang apa? Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Betul? Sing gawe mesin ATM sapa? Ya menungso, ngono menungso rada angel. Ngaku minta maaf, padahal ngongkon ATM minta maaf. Nah kok kemelinti awakmu? Ya ngongkon mesin minta maaf dhewe angel. Betul? Telepon setengah jam, mendadak mati. HP ini bilang apa? Pulsa Anda habis. Mohon maaf, pulsa Anda habis. HP. Ngapunten nggih, kula pegang izin nggih. Mohon maaf. Betul Pak nggih? Makanya orang kalau pandai meminta maaf sebaik-baik orang. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang punya potensi salah, memang diciptakan begitu sama Allah. Makanya ada maghfirah. Nggak akan ada maghfirah kalau nggak ada yang salah. Makanya Allah tetap akan mengizinkan, tetap ada manusia yang salah walaupun berupaya tidak salah, karena Allah memberikan maghfirah. Betul nggih? Semua itu berpasangan Pak. Ini ono sing menjengkelkan, pasangannya sabar. Betul nggih? Kalau ada yang mengecewakan, pasangannya ridho. Ini ono sing menyakiti, pasangannya memaafkan. Betul? Nggak akan ada pahala memaafkan kalau nggak diizinkan sama Allah orang menyakiti, ucapannya, tindakannya. Itu sunatullah Pak, mesti ada. Itu. Lah ngono iku nggak perlu ditentang. Bojoku lho nek ngomong kok menyakiti, itu berarti ditraining nang jero omah, ditraining nang jero omah, gak ditraining nang jaba menjengkelkannya. Betul? Ada nggak yang ditraining di luar Pak, tetangga yang menjengkelkan? Ada nggak yang ditraining di kantor, teman menjengkelkan? Ada, ya tergantung panitia kok. Ya sampai dikai bagian di bagian oma apa bagian kantor apa bagian tonggo. Bisa milih Pak masalah kita Pak. Kaiso jenengan bukan panitia. Kita ini peserta semua, peserta ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia itu ruang ujian. Nek mlebu donya mesti oleh soal. Soalnya siapa yang milih? Ya gurune kok bukan kita. Nggih Pak nggih. Enggak sakarepe dhewe. Mungkin iki wis kon ngerjakno ngono ae. Engko nek ngerjakno abot ngomong sing gawe soal. Ya Allah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah jangan berikan beban soal yang saya ini tidak mampu. Boleh enggak doa begitu? Boleh.
Kalau pakai doa yang tantangan, ya Allah berikanlah kekuatan. Ya, soal-soal yang berat ini ajari saya ya Allah. Nggak apa-apa yang begitu. Wong pengen dapat ilmu yang banyak, tantangan tetap dihadapi sambil cari ilmu boleh. Ya, milih yang pertama, kedua silahkan. Tidak ada paksaan, sesuai dengan levelnya masing-masing. Betul? Lanjut. Karakter atau wabin berarti habis puasa itu putus dosa sementara saja atau putus dosa selama-lamanya. Nah ini sementara saja ya berarti belum atawabin, belum mutatohirin. Berarti Ramadan tok wis gak dosa, soalnya wedi dilipat gandakan nang Ramadan iku. Nek gak Ramadan kan gak gampang menghapusnya. Ada nggak yang mikir begitu, Pak? Kadang ono sing mikir nakal begitu itu. Terus mari Ramadan mari ngono sainae dhewe, ada nggak, Pak? Ada. Padahal kalau atawabin mutatohirin kapanpun dosa ya tak resiki, baik Ramadan maupun bukan Ramadan. Itu tawabin mutatohirin. Taubat hanya Ramadan saja atau sepanjang hidup? Membuang keburukan saat Ramadan saja atau sepanjang hidup? Lah nek jawabane ngono berarti jenengan bener, at-tawabin al-mutatahirin. Sering resik. Ya kayak laptop loh Pak jenengan. Harus di-scan terus. Men-scannya itu pakai pengajian iki scan. Ono pengajian ustadz ngomong, "Aduh astagfirullah. Ternyata salah ya aku wingi ya. Dosa aku." Melalui pengajian, tahu ilmunya, kemudian sadar. Bisa terjadi nggak? Bisa, itu namanya dia tobat gara-gara telinga pendengaran. Tapi ada juga orang tobat karena melihat. Ya. Wong lanang Pak suami gak tahu mulai, jarang mulai. Sampai sing wedok iku melingkari angka kalender iku nang omah tok. Merah iku mek titik ngono. Setahun iku mek ana pira 20 ngono. Saking titike Pak sing lanang iku nang omah. Nah, tiba-tiba yang laki-lakinya itu sakit, jadi sering di rumah. Ketika sering di rumah, ternyata apa? Sangkaan selama ini kepada istrinya salah banyak. Terus dia itu ndredes mili, astagfirullah. Ternyata aku salah nyongko bojoku. Ternyata ngurusi arek 6 ya repot model koyok ngene. Aku nang luar kota gak pernah ngerti. Aku kok ngomong enteng, glani entengin nang bojoku. Ada Pak yang begitu? Ada kasus-kasus begitu itu dia tobat akhirnya memuliakan istrinya, menghormati istrinya setelah tahu pengorbanan istrinya ngurus arek 6. Istriku ternyata disambel beldek gak makan, kuat ngurus arek 6 model koyok ngene aku ya gak kuat. Betul Pak? Nah itu namanya tobat karena melihat. Ono minuman keras Pak, podo karo kecanduan. Baru tobat apa? Setelah koncone mati, kena kanker. Terus pas mati nazak iku megap-megap ini. Terus dhek nduk cedeke Pak. Mari ngono baru tobat deh. Ya Allah, ternyata endingnya model koyok ngene ya. Ada nggak kasus begitu? Itu namanya tobat karena melihat. Ada yang tobat karena merasakan langsung. Merasakan kejadian. Ono sing lewat mimpi buruk, ya. Betul nggak Pak? Lah cara Allah itu macam-macam membuat orang tobat. Bisa pakai pendengaran, bisa pakai penglihatan, bisa langsung merasakan. Ya kita nggak tahu. Itu ono panitia dewe. Sampean nggak usah mikir. Sampean bagian di. Ya betul nggak? Makanya perintah tobat itu wasari'u ila maghfiratin. Cepet-cepet tobat. Karena syarat masuk ke dalam surga tanpa mampir ke neraka itu bukan sekedar mati dalam keadaan iman Pak, tapi mati dalam keadaan mendapatkan ampunan. Nek wafat gak mendapatkan ampunan, ada potensi nang neraka sik diresiki dosane. Wong sampai proses hari akhir, hari kiamat itu gak ada ampunan kok. Berarti diapakan? Ya diresiki, dicuci Pak nang neraka. Wong neraka itu cuma tempat penyucian ngono tok. Ora disiksa, gak disiksa. Dicuci, dibersihkan. Soalnya syarat masuk surga itu harus bersih dari dosa. Makanya neraka itu tempat penyucian. Cuma nyucine gak nganggo sabun. Nyucine nganggo apa? Geni, masalahnya ngono gitu.
Makanya Gusti Allah ya gak kuat, goreng dewe gak kuat, nugasi malaikat. Karena Gusti Allah punya sifat Ar-Rahman ya, punya sifat Al-Wadud ya, sayang sama makhluknya ya. Ya makanya nugasi malaikat goreng wong-wong sing duwe itu dosa sampai dosane entek. Mari dosane entek kan ambune wangi, Pak. Nggih, Pak nggih. Oleh syarat masuk surga wangi, mlebu surga. Nggih, Pak nggih. Iwak asin lan ambune badhek nggih. Nek digoreng wangi napa mboten? Nah, iku contone gitu. Contone. Waspada dengan dosa penyengsara dunia akhirat. Karena ada dosa tertentu yang mampu membatalkan iman, dosa syirik, dosa murtad. Batalkan iman, Pak. Dosa syirik, dosa murtad. Nggih, Pak nggih. Bahaya. Yang kedua, ada dosa yang menghapuskan pahala kebaikan, sombong. Iblis ibadahi puluhan ewu tahun, tapi sombong, entek napa mboten amale? Entek. Hasad, dengki sama orang, sampai dendam, bisa menghabiskan amal enggak? Bisa. Dolim sama orang bisa menghabiskan amal nggak? Bisa, yang disebut dengan bangkrut amal. Kebaikan yang mendolimi, kebaikannya diambil, diberikan kepada yang didolimi. Kalau kedolimannya besar nggak cukup, dosanya orang yang didolimi diambil, diberikan kepada yang mendolimi. Disebut bangkrut amal. Maca Qur'ane akeh, posoe akeh, tahajud akeh, kok masih dolim? Kebaikannya dipindah kepada yang didolimi. Berarti perlu diwaspadai, Pak, dosa. Iya, ada dosa yang menyebabkan orang tertahan dari rezeki. Durhaka pada orang tua, tertahan rezeki. Dolim kepada istri anak, tertahan rezeki. Baik itu istri maupun suami. Istri kalau kerja tapi punya jengkel pada suami, rada seret. Suami ya kerja tapi saya duwe jengkel sama istri, terus dolim sama anak, seret. Ada hadisnya, Pak. Innar rajula, ada seorang laki-laki, la yukhramu rizqu bidambin yusibu, dihambat rezekinya oleh Allah, ditahan rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Dosa yang menghambat rezeki, dosa silaturahim, memutus silaturahim, ya, dosa dendam, ya, dolim sama istri dan anak, sama kerabat, itu paling cepat membuat rezeki seseorang itu seret. Tapi jenengan kalau nggak punya rasa cinta sama semua makhluk, luancar, Pak, rezeki sampean. Nggak punya rasa benci, Pak. Ya, rasa lapang delok orang itu kasihan, delok orang itu sayang, itu banter biasanya. Karena nggak dihambat energi-energi negatif tadi itu. Itu. Termasuk sulit mendapat husnul khotimah. Siapa mereka? Sing sering gak ridho sama takdir, keluh kesah, mangkel ae karo takdir Gusti Allah. Loro, urip digarap loro terus ki ya apa ya Allah, ya Allah. Tuhan model apa ya kok digawe loro ini. Iku sampean terusno sul khotimah. Rezeki rada seret terus mari ngono protes, marono nyala-nyala Gusti Allah. Sampean terusno iso sul khotimah. Karena urusan takdir itu urusan ridho. Ya, faman rodiya, barang siapa ridho nerima takdir yang gak enak, Allah ridho sama dia. Jadi sampean kalau ngalami yang gak enak kok nerimo, sampean donga mustajab jenengan. Ya, kenapa? Karena jenengan itu berjuang sampai iso nerimo sing gak enak teko Gusti Allah, dihargai, Pak. Allah langsung ridho kepada sampean. Ya, durhaka kepada orang tua sama bisa membuat orang itu su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ini penting, Pak, masalah hati-hati dosa atau wabin mutatohirin. Kalau jenengan berhasil di level ini, Pak, sobirin lebih gampang. Sobirinya lebih gampang. Karena kalau orang tidak punya dosa benci, untuk sabar itu dijengkelin orang ya lebih mudah, betul nggak, Pak? Itu. Nah, bila dosa dan keburukan hilang, ringan ibadah dan istiqomah dalam kebaikan. Betul nggak, Pak, kalimat ini? Kalau dosa dan keburukan banyak yang hilang, kita ringan ibadah dan lebih mudah istiqomah. Betul apa enggak? Ada nggak orang itu silaturahim menjadi terhambat gara-gara sek musuhan karo kerabat? Ada nggak? Berarti punya dosa benci, dosa dendam karo kerabat. Akhirnya gak silaturahim. Berarti silaturahimnya istiqomah apa mboten? Mboten.
Ate pengajian koyo ini, teko lho musuhku kok ono, balik gak sida. Ya, ono tahlilan lho sing mimpin iku ternyata musuhe lho, musuhku sing mimpin, sainganku ae. Dhek gawe jamaah tahlil, sainganku gak sida. Enten Pak model ngono iku. Donya Pak isine donya macam-macam. Itu. Makanya dosa ini kalau nggak diselesaikan Pak, abot ngelakoni sing apik, abot ngelakoni ibadahnya. Makanya komitmen tawabin mutatohirin ini penting. Bukankah tubuh kalau tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme, maka tubuh tidak enak dan rasanya berat? Betul apa enggak? Bukankah mobil bila tidak pernah dibersihkan, tune up, maka mobil akan berat dan mudah mogok? Betul apa betul? Maka kalau pengen jadi orang bertakwa, resik-resik dosa itu penting. Ya, di buku tasawuf manapun, muqaddimah orang mau menuju kepada Allah, tobat sih. Sampai belajar masalah tasawuf termasuk torikot. Pertama dikongkon guru nih tobat sih. Itu karena tobat itu pondasi Pak. Nek sik akeh sing kotor, dikei dzikir gak kuat sampean. Nek sik akeh sing kotor, dikei tugas ibadah kebaikan tertentu, gak iso lama sampean. Iso kepegelen ngono. Gampang pegel, gampang capek. Padahal sholat itu ketemu Gusti Allah, tapi suwe gak kuat. Soalnya apa? Digandoli karo dosa. Naudzubillah min dzalik. Ketika karakter sobirin, kalau sudah dosanya bersih, latihan menahan supaya dosa nggak masuk. Buat tameng Pak, buat tameng. Jadi kalau jiwa itu sudah dibersihkan, jiwanya ibaratnya gelas ini sudah bersih Pak, berarti harus ditutup. Ati melbu elek apa api iki? Api boleh silakan masuk. Ati melbu elek, mohon maaf, tempat Anda bukan di sini. Ada scan-nya Pak. Nah, sobirin scan itu menahan, kita di scan. Makanya kalau puasa kemarin berhasil, asyamu junatun, puasa membentuk perisai gaib. Mampu menahan dari dosa-dosa keburukan yang mau ngajak-ngajak. Gak sido. Soalnya Pak, ini so imun. Kemarin dilatih sebulan. Ini so imun, ini so imun, ini so imun. Maksudnya apa? Itu dipraktekkan terus sampai 11 bulan berikutnya. Sobirin ini. Makanya asyamu nisfus sobri. Ya, sampai ada ungkapan riwayat puasa itu separuhnya sabar. Puasa itu separuhnya sabar. Jadi kalau puasanya itu berhasil 50% Pak, jenengan punya energi untuk sabar. Nih posone berhasil. Kemarin selama 30 hari dipancing marah nggak marah, dipancing reaktif nggak reaktif, terkendali. Coba latihan 30 hari terkendali. Bisa ahli terkendali apa enggak? Bisa Pak, nih tenanan latihan nih. Betul? Nah, ini sobirin. Nah, terakhir Pak. Ini saya cepatkan aja, Nah, puasanya Pak, latihan sobirin menahan apa? Menahan perut jangan kemasukan yang haram. Ada nggak orang itu habis puasa Ramadan tapi masih makan zat yang haram? Ada nggak? Masih ada Pak, makan babi, minum alkohol, masih ada orang muslim yang begitu? Masih, berarti dia nggak bisa puasa perut. Puasa itu namanya macam-macam Pak. Puasa perut, menahan yang haram nggak masuk ke perut. Karena puasa itu menahan. Kalau Ramadan kan menahan makan minum padahal awalnya halal. Kenapa ndak boleh kita makan? Karena waktunya dilarang, betul? Nah itu dilakukan Pak setelah Ramadan. Perut kita ndak boleh kemasukan yang haram. Puasa, sobirin berhasil. Kemaluan, istrinya lagi head. Meskipun bukan bulan Ramadan, ya tidak boleh hubungan suami istri. Ngambung oleh gak apa-apa ngambung, tetapi tidak boleh sampai hubungan suami istri, ya itu karena ada larangan head, tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika istrinya lagi head, apalagi melakukan hubungan dengan yang tidak sah. Itu namanya puasa kemaluan. Dipraktekkan nggak Pak setelah Ramadan? Ya tetap dipakai Pak ini. Nggak Ramadan toh, puasa kemaluan ini nggak boleh. Wanita yang bukan halal lalu kita ajak hubungan suami istri, namanya zina, gagal sobirinnya puasanya. Ada puasa panca indera, ada puasa anggota tubuh. Makanya waktu kita wudhu kita diajari kan Pak, waktu wudhu itu membersihkan apa?
Maksudnya apa? Mungkin kemarin jari-jari jemari kita itu ikut dosa. Di WA temennya 10 kalimat jelek, dia bales 20. Ya tete bales 20 kata. Padahal sing elek mau bales 10 kata. Sing elek ndi, Pak? 10 apa 20? Dipancing elek 10, metu eleke 20. Berarti sing paling elek sapa? Iku berarti gurung api ori Pak, sik kawe. Ya, sik metu elek. Ada puasa lisan. Puasa menahan ucapan. Ya, itu nanti ada tulisannya, saya kirim nanti nggih. Ada tulisan Pak, rinciannya ini saya tulis, nanti saya kirim ke Mas Kolik nih. Nanti bisa disebar di WA. Nah, kalau berhasil Pak jenengan sobirin Pak. Tawabin mutatohirin itu disenengi Gusti Allah. Lah nek berhasil sobirin diapakan ya Pak? Wong wahu yuhibbus, loh dicintai meneh Pak. Tawabin dicintai, sobirin dicintai. Berarti dicintai Allah berapa kali? 2 kali. Belum lagi nanti yang ketiga ini. Muksinin, wong wahu yuhibbul muksinin. Coba Pak, ono hambane Gusti Allah dicintai sampai ping 3. Kira-kira Pak, ayem apa enggak Pak uripe Pak? Tentrem Pak. Kalau ini tercapai loh Pak, karakter-karakternya Pak. Tawabin tercapai, sobirin latihan, muksinin dilakukan. Ini yang keempat, karakter muksinin. Muksinin itu baik dalam setiap keadaan. Sekarang saya tanya, lebih mana yang mudah? Syukur waktu banyak atau syukur waktu sedikit? Yang mudah yang mana Pak? Syukur waktu dalam keadaan banyak apa syukur dalam keadaan sedikit? Lebih mudah. Alhamdulillah aku mari oleh mobil, gak usah diajari. Makanya kalau kita dalam keadaan kurang sedikit, kok iso bersyukur? Kena stroke Pak separuh Pak, tapi wiritan itu alhamdulillah. Endi sing di alhamdulillah, bagian sing sehat. Alhamdulillah separuh iki kena tak jemok rasa ya Allah. Meripat iku ya seenak, melek-melek alhamdulillah. Sing di alhamdulillah separuh. Itu. Sing separuh nih diistighfari, astagfirullah. Mungkin sira iki mikir sing elek-elek, astagfirullah. Meripat iki paling delok sing elek-elek, astagfirullah. Iku coba 7 dino waras biasanya. Wong mikir iku ayem terus apa? Gak mikir keluh kesah terus. Cah urip digarap lara terus iki ya Allah, terus anakku mangan apa, terus sing ngurusi mak-make karo anake iku sapa sing biayai nek lara terus. Kira-kira Pak, ana wong lara ngenes kaya ngono, cepet waras apa tambah cepet mati? Wong salah rumus kok. Nek pengen cepet waras, sing bagian sehat disyukuri. Sing bagian lara diistighfari. Nek pengen cepet waras, itu tandanya berarti dia bahagia nggak Pak dalam keadaan sakit. Nek ndonga Pak sampean bahagia terus ndonga mustajab, seperti mustajabnya siapa? Nabi Ayub alaihis salam. Gak ngenes kok Nabi Ayub dilakoni terus ndonga waras kok mari ngono. Dan itu ada penjelasannya secara psikologi. Nih orang itu bahagia, imunnya munggah. Nih imunnya munggah, obatnya melbu, imunnya munggah, ya cepet waras. Wong gak kok loro tambah ngenes. Malah kadang-kadang royokan jajan karo sebagian nunggu itu. Lah kok mbok entekno iku senenganku, meskipun pahit kok dientekno. Sapa ngerti waras lho ambek royokan jajan. Sampai ngomong, meneh sing nunggu aja iku ngrangsang, jadi ngono barang. Gak waras ngono, ngurus-ngurus ngene. Nggih Pak nggih. Ada tekniknya supaya jiwa kita tenang waktu keadaan sakit. Terima, syukuri bagian yang sehat, istighfari bagian yang sakit, lalu optimis, rojak, waras. Wong Gusti Allah as-Safi, ndonga terus. Berobat seberapapun disyukuri. Wis 2 tahun berobat berarti 2 tahun amal soleh berobat. Oleh pahala, ono catetane gak rugi sampean. Berarti jalur amal soleh sampean niku berobat. Amal soleh lewat jalur berobat. Nah kok lapo sedih? Ono catetane 2 tahun amal soleh berobat itu. Kenapa sedih? Gara-gara fokus sampai nang waras. Iku sing gak sedih.
Iku namanya kebulet karo hawa nafsu, pengen cepet waras, tapi takdire diolor karo Gusti Allah. Kira-kira diolor ada faedahnya apa enggak? Ada, Pak. Dikasih pahala sabar dalam sakit, dikasih pahala amal soleh dalam berobat. Nek mikirin ngono, Pak, saya tetap anteng, saya tetap bahagia. Nggih, ngoten Pak nggih. Muksinin itu baik dalam setiap keadaan. Nek sodako ya pas sehat, ya pas sakit. Ojo pas loro tok bancaan. Ya dititeni tangga nek bancaane pas loro tok. Kok gak bancaan, saya sehat, wong saya sehat. Kapan lorone? Biasanya loro bancaan, embuh kapan lorone? Makanya orang muksinin itu disebutkan dalam Al-Quran yungfikuna fissarra wad-dharra. Penutupnya apa? Wallahu yuhibbul muksinin. Orang kalau mengeluarkan kebaikan itu bukan dalam keadaan lapang dan sempit, bukan dalam keadaan lapang saja. Lapang ya baik, sempit ya baik, musafir ya baik, ketika di rumah juga baik. Memang lebih sulit musafir untuk jadi baik karena godaannya banyak. Tapi kalau berhasil berarti dia muhsinin, dalam setiap keadaan bisa muhsinin. Itu aja nih pertemuan kita pagi hari ini. Moga-moga manfaat. Urutannya ya, nanti urutannya seperti mobil ini nggih. Ya, jadi mesin mobilnya mukminin, rajin tune up berarti tawabin mutatahirin, sering tobat, sering istighfar, bersih-bersih dosa, muhasabah. Setelah itu latihan ngerem. Ojo terus-terusan. Nek ono haram yo mandek sik, ditahan. Waktu ibadah manggil yo mandek, ojo kerja terus. Sobirin waktu nahan. Tetapi nek wemang iku panggonane api, ngelakoni api gaspol. Ya, gaspol berarti apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Jannah itu hasilnya, tapi maksudnya amal soleh. Gegaslah amal soleh, surga akan kamu dapatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa huma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.